teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nadifa Nur Fajrin. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan terus semangat. Nah, selama masa pandemi, kita banyak melakukan kegiatan di rumah. Kita bisa sambil mengamati berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita, dari tunas menjadi pohon kecil, lalu tumbuh akar yang kuat, hingga pohon berbunga dan berbuah. Ada yang tahu nggak kenapa tumbuhan bisa semakin tinggi dan besar? Jadi, hal tersebut terjadi karena tumbuhan aktif membelah diri. Sel-sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah yang banyak dengan bentuk, fungsi, dan sifat yang sama, sehingga membentuk sebuah jaringan. Lalu, apa saja jenis jaringan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan menjadi besar dan tinggi? Yuk kita simak penjelasan mengenai struktur jaringan tumbuhan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, pembelajaran ini terdapat tujuan, diantaranya mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, menjelaskan sifat totipotensi dan kultur jaringan, menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dan menyajikan data dari hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Yuk kita bahas materi pembahasannya. Jadi, jaringan tumbuhan merupakan gabungan sel pada tumbuhan yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Tubuh tumbuhan tersusun atas sel dan jaringan yang rumit. Sel dan jaringan memiliki fungsi dan bentuk yang beraneka ragam. Sel, jaringan, atau potongan tubuh tumbuhan dapat ditumbuhkan menjadi individu yang lengkap. Hal ini terjadi karena tumbuhan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Berdasarkan tipe dan fungsinya, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen, atau jaringan dewasa. Yuk kita bahas satu persatu. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu membelah. Jadi, selnya selalu aktif membelah secara mitosis dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki sifat totipotensi yang tinggi, yaitu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lengkap seperti induknya. Jaringan meristem disusun oleh sel-sel yang masih muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Selnya berbentuk bulat, loncong poligonal, kuboid, dan berdinding tipis, tidak memiliki ruang antar sel, lalu mengandung banyak protoplasma, memiliki satu atau dua inti sel besar, dan vakuolanya kecil atau bahkan tidak ada. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem terbagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer, jaringan muda yang berasal dari sel embrionik yang masih bersifat membelah diri, terdapat pada tumbuhan dewasa di ujung batang, ujung akar, dan kuncup. Fungsinya untuk melakukan pertumbuhan, perpanjangan batang dan akar. Sedangkan meristem sekunder, sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Fungsinya untuk pelebaran, contohnya pada kambium dan kambium gabus. Kambium yang terdapat pada akar dan batang, dan kambium gabus pada kulit batang, dan dapat menjadikan tumbuhan bertambah besar dan lebar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal yang terdapat pada ujung pucuk utama dan pucuk lateral, serta pada ujung akar, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Lalu meristem interkalar yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang, yang menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Lalu meristem lateral terletak pada bagian samping, sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya, contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen, yang menyebabkan batang menjadi semakin lebar. Seperti pada gambar, meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki epidermis, kambium ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk floem. Juga terdapat kambium vaskular atau kambium gabus pada bagian luar yang menyebabkan antar ruas pada batang menjadi semakin panjang seperti pada ruas bambu.
Lalu meristem lateral pada batang juga memiliki kambium vaskuler dan kambium yang membentuk xilem dan floem, sehingga batang menjadi bertambah besar. Selain itu, juga terdapat akar lateral atau akar cabang yang tumbuh untuk memperluas area akar. Jaringan permanen atau jaringan dewasa, yaitu jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan sudah mengalami diferensiasi. Jaringan permanen tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Vakuola berukuran besar, lalu dinding selnya mengalami penebalan dan terdapat ruang antar sel. Sitoplasmanya sedikit dan ukuran selnya relatif besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jaringan pelindung yang terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kedua, jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penguat, berupa jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Keempat, jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, terdiri dari xilem dan floem. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Pertama, jaringan pelindung, epidermis. Bentuk selnya seperti balok, biasanya terdiri dari satu lapisan yang terletak pada lapisan paling luar, yaitu pada permukaan organ primer tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Lalu tidak memiliki klorofil, kecuali pada sel penjaga atau guard cell, stomata. Fungsinya untuk melindungi sebagai pelindung, kemudian menyerap air dan mineral, menyekresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan atau derivat epidermis. Bentuk-bentuk derivat epidermis antara lain stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran gas, trikoma yang berupa rambut sisik, contohnya pada bagian bawah daun durian, filamen yang tergantung pada epidermis akar gantung yang berfungsi untuk menimbul air dan mengikat oksigen, seperti pada tanaman anggrek. Lalu sel kipas, fungsinya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan, contohnya pada daun padi. Spina yang berupa duri, contohnya pada batang bougainville, dan sel kersik yang menyebabkan batang menjadi keras, contohnya pada tebu. Jaringan gabus. Setelah batang tumbuh membesar, maka epidermis akan pecah, sehingga fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri dari floem ke arah luar, velogen dan veloderm ke arah dalam. Yang ketiganya merupakan bagian dari peridermis. Sedangkan xilem ke arah dalam, kambium vaskuler dan floem ke arah luar merupakan kelompok endodermis. Jadi, jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang sudah rusak atau yang sudah menebal. Yang kedua, jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim, meliputi dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim tidak selalu berkloroplas, yang terdiri dari sel-sel hidup. Sel penyusunnya renggang, sehingga terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Ukuran selnya besar, dinding sel tipis, dan vakuola besar sebagai tempat cadangan makanan. Lalu, selnya berbentuk segi banyak atau polihedra. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya parenkim asimilasi atau klorenkim, berperan dalam melakukan fotosintesis, sehingga terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Parenkim udara atau aerenkim, yang terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Parenkim penimbun sebagai tempat cadangan makanan, contohnya umbi, akar rimpang, biji, dan empulur batang. Parenkim penutup luka, yang merupakan regenerasi parenkim baru yang disebut dengan velogen atau kambium gabus. Parenkim pengangkut, yang terdapat pada xilem dan floem. Yang terakhir, parenkim air, untuk menyimpan air,
Contohnya pada tanaman xerophyt dan epiphyt yang batangnya berlendir dan hidup di tempat yang panas. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim terbagi menjadi parenkim palisade, yang selnya berbentuk tegak, memiliki banyak kloroplas dan terdapat pada mesofil daun. Parenkim bunga karang atau spons, bentuk selnya tidak teratur, memiliki banyak ruang antar sel dan terdapat pada mesofil daun. Parenkim bintang atau actinenkim, bentuk selnya ya seperti bintang, contohnya pada tangkai bunga Channa sp. Yang terakhir, parenkim lipatan, dinding selnya melipat ke dalam, berkloroplas dan contohnya pada mesofil daun pinus dan padi. Nah, gambar di samping merupakan gambar parenkim bintang dan juga parenkim lipatan. Yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penguat merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan yang selnya kuat dan tebal serta telah mengalami spesialisasi. Fungsinya sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan aerenkim dan melindungi jaringan pengangkut. Dan berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, yuk kita bahas satu persatu mengenai jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Pertama, jaringan kolenkim merupakan organ penguat pada tumbuhan yang masih aktif membelah. Terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup, dinding sel tidak ada lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Jaringan kolenkim menjadi penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Berdasarkan bentuknya, jaringan kolenkim terbagi menjadi 4, diantaranya kolenkim angular, yaitu penebalan di bagian sudut daun, seperti pada daun seledri. Kolenkim lamelar, yaitu penebalan di bagian dinding sel tangan sial, contohnya pada bagian batang dan daun. Kolenkim anular, yaitu dinding selnya menebal secara merata, contohnya pada daun wortel. Yang terakhir, kolenkim lakunar, yaitu penebalan pada ruang antar sel. Jaringan penguat kedua yaitu jaringan sklerenkim, merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Terjadi penebalan secara merata di seluruh dinding sel yang merupakan sel mati. Dinding sel sekunder tebal dan disusun oleh lignin, terdiri dari serabut sklerenkim dan sklerate atau sel batu. Serabut sklerenkim merupakan sel yang berbentuk serat, contohnya pada tanaman agave dan hibiscus tanabinus. Dan sklerate merupakan sel yang mati saat dewasa, tapi protoplasmanya tetap aktif, contohnya pada buah pir, daun dan kulit biji digotil, serta batok kelapa. Kelompok jaringan berikutnya yaitu jaringan pengangkut. Yang pertama ada xilem. Xilem berperan dalam sirkulasi air dan mineral. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Sel-sel penyusun xilem merupakan sel mati dengan dinding sel yang sangat tebal dan tersusun dari zat lignin, sehingga xilem berfungsi sebagai jaringan penguat. Xilem terdiri dari unsur trakeal, yaitu trakea dan trakeit, serabut xilem, parenkim xilem, dan juga terdapat unsur pembuluh. Nah, ketiga komponen xilem tadi memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Unsur trakeal berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Sel-selnya memanjang dan tidak mengandung protoplas, dan dinding selnya tidak berlignin. Unsur trakeal terdiri dari trakea dan trakeit. Trakea tersusun oleh sel-sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya, sedangkan trakeit berupa sel lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang-lubang. Serabut xilem, selnya panjang dengan ujung meruncing dan dinding sekunder yang berlignin yang terdiri atas serabut trakeit dan libriform, berdinding tebal dan memiliki noktah yang lebih sempit daripada noktah trakeit. Parenkim xilem tersusun dari sel-sel yang masih hidup,
yang fungsinya sebagai tempat cadangan makanan, yang terdiri dari parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Jaringan pengangkut berikutnya adalah floem. Floem terdiri dari sel hidup dan sel mati yang meliputi unsur-unsur kibral, yaitu sel tapis dan komponen pembuluh tapis, sel pengiring, sel albumin, serabut floem, dan parenkim floem. Floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, tempat menyimpan zat organik, dan menunjang pertumbuhan tumbuhan. Nah, susunan penyusun floem tadi memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Sel tapis berbentuk tabung dengan bagian ujung berlubang-lubang atau pori-pori. Tabung tapis membentuk saluran bersambungan dari pangkal ke ujung tumbuhan dan berdekatan dengan sel pengiring. Sel pengiring berhubungan erat dengan pembuluh tapis, berbentuk silinder dan lebih besar daripada sel-sel tapis. Sifatnya hidup dan diduga berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Sel albumin terletak di dekat sel tapis dan kaya akan zat albumin yang menyusun jari-jari empulur dan hanya bisa ditemukan pada gimnospermae. Parenkim floem merupakan sel hidup yang memiliki dinding sel primer dengan lubang kecil atau noktah. Parenkim floem berisi tepung, damar, atau kristal. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan serabut floem berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang saling berimpit. Dinding selnya tebal dan berfungsi sebagai penguat floem. Nah, ini tipe-tipe berkas pengangkut. Ada tipe kolateral, merupakan berkas pengangkut di mana xilem dan floem terletak berdampingan. Floem berada di luar dari xilem. Tipe kolateral ini terbagi menjadi dua, ada tipe kolateral terbuka dan tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral terbuka antara xilem dan floem terdapat kambium, biasanya dijumpai pada tanaman dikotil dan gimnospermae. Sedangkan tipe kolateral tertutup antara xilem dan floem tidak dijumpai kambium, biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Selanjutnya tipe konsentris, merupakan berkas pengangkut di mana xilem dikelilingi floem ataupun sebaliknya. Tipe konsentris ini terbagi menjadi dua, yaitu tipe konsentris amfikibral dan tipe konsentris amfifasal. Tipe konsentris amfikibral, xilem berada di tengah dan floem mengelilingi xilem, biasanya dijumpai pada tumbuhan paku. Sedangkan tipe konsentris amfifasal, floem di tengah dan xilem mengelilingi floem, dijumpai pada Cridillina sp dan Rhizoma acorus thalamus. Terakhir ada tipe radial, merupakan berkas pengangkut di mana xilem dan floem letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran, biasanya dijumpai pada akar tumbuhan. Nah, pada gambar-gambar itu merupakan gambar dari tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Selanjutnya akan membahas mengenai organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yuk kita simak pembahasan lebih lanjutnya. Organ pada tumbuhan pertama ada akar. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Pada dikotil, akar lembaga akan tumbuh menjadi akar tunggang, sedangkan pada monokotil, akar lembaga akan tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi kaliptra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, zona pemanjangan, zona pematangan, dan zona diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Jaringan penyusun organ akar, ada epidermis yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat, dinding selnya tipis sehingga mudah dilewati air. Epidermis termodifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Epidermis pada akar tidak memiliki kutikula. Korteks yang tersusun dari beragam sel yang membentuk beberapa lapis sel.
Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas, yang terdiri dari jaringan parenkim untuk menyimpan cadangan makanan, lalu kolenkim dan sklerenkim. Lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus sehingga membentuk pita Kaspari, atau dinding sel tidak dapat ditembus oleh air. Sel endodermis yang tidak mengalami penebalan disebut dengan sel peresap, yang memungkinkan masuknya air ke silinder pusat. Stele atau silinder pusat berupa perisikel, lapisan terluar silinder pusat yang tersusun atas sel parenkim yang menebal. Fungsinya untuk membentuk cabang akar dan pertumbuhan sekunder. Lalu berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan floem, dan empulur yang disusun oleh parenkim yang terletak di bagian terdalam akar. Nah, ini perbedaan pada struktur akar pada monokotil dan dikotil. Kedua jenis akar ini sama-sama memiliki epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Namun, pada akar monokotil terdapat empulur yang terletak di bagian dalam akar. Nah, berikut tabel perbedaan struktur akar. Berkas pembuluh xilem pada dikotil berbentuk bintang, letaknya di pusat yang tersusun radial. Sedangkan monokotil letaknya berdekatan dengan floem. Sedangkan berkas pembuluh floem pada dikotil letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dan dipisahkan oleh kambium. Sedangkan pada monokotil letaknya berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Empulur pada dikotil tidak ada, kalaupun ada ukurannya kecil. Sedangkan pada monokotil ada dan kadang berkembang menjadi sklerenkim. Perisikel pada dikotil akan membentuk cabang akar dan juga meristem sekunder. Sedangkan pada monokotil hanya membentuk cabang akar saja. Nah, pada dikotil ini memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Organ pada tumbuhan kedua ada batang. Pada batang dikotil terdapat kambium yang mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena adanya pertumbuhan sekunder. Batang disusun oleh jaringan epidermis pada bagian terluar, parenkim, kolenkim yang menyusun korteks, kambium vaskular, xilem, floem, dan empulur pada bagian terdalam batang. Jaringan penyusun organ batang, epidermis, yang tersusun oleh selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Dinding selnya di sebelah luar dan dilengkapi dengan kutikula yang fungsinya untuk melindungi batang dari kekeringan. Pada tumbuhan kayu yang sudah tua, terdapat kambium yang menggantikan fungsi dari jaringan primer. Derivat epidermis pada batang berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Lalu korteks. Korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang berdinding tipis, letaknya tidak teratur sehingga terdapat ruang antar sel. Korteks juga tersusun atas kolenkim dan sklerenkim yang fungsinya untuk menyokong dan memperkuat tubuh. Sel-sel di sebelah dalam korteks mengandung amilum dan bagian tersebut dinamakan sarung tepung. Pada batang monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele. Nah, selanjutnya stele. Stele sendiri terdiri dari perisikel yang sifatnya meristematik, sel parenkim contohnya empulur, dan berkas pengangkut meliputi xilem dan floem. Nah, ini perbedaan struktur pada batang monokotil dan dikotil. Jadi, keduanya sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Namun, pada batang dikotil terdapat kambium, perisikel, dan empulur. Sedangkan pada monokotil tidak memiliki jaringan tersebut. Berikut tabel perbedaan struktur batang. Korteks pada dikotil tersusun dari sel parenkim, sedangkan monokotil parenkim berkesinambungan sampai bagian tengah batang. Endodermis pada dikotil lapisan selnya bergelombang, sedangkan monokotil tidak tampak. Perisikel pada dikotil disusun oleh sel parenkim dan sklerenkim, sedangkan monokotil tidak terdiferensiasi. Jari-jari empulur pada dikotil, parenkim sentral di tengah batang, sedangkan monokotil tidak ada.
Berkas pembuluh pada dikotil berupa tipe kolateral terbuka, ukurannya seragam, terdapat parenkim floem dan tidak ada sarung pengangkut. Sedangkan monokotil berupa tipe kolateral tertutup, tersusun tersebar, tidak ada parenkim floem dan sarung pengangkutnya jelas. Selanjutnya, daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis karena memiliki jaringan parenkim yang mengandung kloroplas, klorofil, epidermis, dan berkas pengangkut. Daun yang lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya pada pisang, pinang, dan bambu. Tetapi, tidak semua tumbuhan memiliki semua bagian secara lengkap. Daun tersusun oleh jaringan pelindung yang tersusun atas, epidermis bawah, dan derivatnya. Lalu, jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Selanjutnya, jaringan penyusun organ daun. Jaringan daun disusun oleh kutikula, epidermis atas, parenkim palisade, dan parenkim spons yang membentuk mesofil. Xilem dan floem sebagai berkas mengangkut, stomata dan epidermis bagian bawah. Jaringan penyusun organ daun. Ada epidermis yang terdapat di permukaan atas maupun permukaan bawah daun. Umumnya terdiri dari satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula. Pada epidermis terdapat celah yang diapit oleh dua sel penutup. Celah ini disebut dengan stomata yang terdapat pada kedua permukaan daun, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Namun, ada yang hanya memiliki stomata pada bagian bawah saja, dan pada tumbuhan yang daunnya terapung, hanya terdapat pada permukaan atas, contohnya pada bunga teratai. Mesofil, jaringan parenkim daun yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade yang banyak mengandung klorofil, sel rapat serta lonjong, dan jaringan bunga karang atau spons yang selnya tersusun renggang sehingga memiliki rongga antar sel yang memudahkan pertukaran gas. Pada rumput-rumputan dan monokotil lainnya, mesofil tidak berdiferensiasi. Bentuknya seragam, kecuali pada berkas pengangkut ukurannya lebih besar, kloroplas lebih sedikit, dan dinding selnya lebih tebal, dan hanya terdiri dari parenkim spons. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Berkas pengangkut pada daun berbentuk bangunan kompleks atau tulang daun. Pada dikotil mempunyai satu ibu tulang daun dan cabang-cabang yang membentuk jala. Sedangkan pada monokotil memiliki tulang daun yang berderet sejajar dengan sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas-berkas pengangkut kecil. Tulang daun ini berfungsi untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya ada jaringan sekretori. Pada tumbuhan tertentu terdapat sel-sel khusus, misalnya saluran getah, sel-sel kristal, dan kelenjar. Umumnya terdapat pada mesofil daun. Nah, ini perbedaan struktur daun monokotil dan juga dikotil. Keduanya sama-sama memiliki kutikula, epidermis atas dan bawah, dan juga stomata. Namun, bagian mesofil daun monokotil hanya disusun oleh berkas pembuluh xilem dan floem dan rongga udara, sedangkan dikotil memiliki jaringan palisade dan jaringan spons. Daun dikotil juga dilengkapi dengan berkas pembuluh xilem dan floem. Berkas pembuluh pada daun monokotil diselimuti oleh selubung sel parenkim dan dilapisi oleh jaringan sklerenkim. Organ pada tumbuhan selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan modifikasi dari daun yang terdiri dari bagian steril dan fertil. Bagian steril terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sedangkan bagian fertil bunga terdiri dari benang sari sebagai kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Bunga merupakan alat reproduksi generatif yang muncul hanya pada saat tumbuhan telah mencapai usia tertentu. Bunga terjadi penyerbukan dan pembuahan yang lalu akan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji, dan biji inilah yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Bunga kan berasal dari modifikasi batang,
sedangkan buah berasal dari bakal buah yang telah dibuahi. Struktur bunga yang sempurna meliputi dasar bunga atau reseptakel, perhiasan bunga atau periantum yang meliputi kelopak dan mahkota bunga, lalu benang sari atau stamen, dan puti atau pistilum. Selanjutnya, jaringan penyusun organ bunga. Ada dasar bunga atau reseptakel yang merupakan ujung percabangan yang berhenti pertumbuhannya dan menjadi tempat tumbuhnya perhiasan dan kelamin bunga. Lalu perhiasan bunga atau periantum disusun oleh dua unsur steril, yaitu daun kelopak atau sepal yang secara kolektif menyusun kelopak bunga atau calyx, dan daun mahkota atau petal yang secara kolektif menyusun mahkota bunga atau corolla. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat bunga kuncup. Ukurannya lebih kecil daripada mahkota bunga. Mahkota bunga terlihat paling mencolok karena berukuran besar dan berwarna-warni yang fungsinya untuk menarik serangga agar menghisap madu dan sekaligus membantu penyerbukan. Lalu benang sari atau stamen yang tersusun dalam satu lingkaran atau dua lingkaran, memiliki kepala sari atau anter yang terletak di ujung tangkai sari yang berbentuk bulat, jorong atau bulat telur. Di dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari. Ruang sari terdiri dari dua kantong sari atau loculomentum, tempat terbentuknya serbuk sari yang merupakan gamet jantan. Selanjutnya puti atau pistilum yang terletak di pusat bunga yang tersusun dari satu atau lebih daun bunga atau karpel. Tersusun dari beberapa bagian, yaitu bakal buah, tangkai putih, dan kepala putih. Bakal buah atau ovarium merupakan tempat terdapatnya sel telur atau ovum yang posisinya duduk pada dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Tangkai putih atau stilus merupakan saluran sempit untuk lewatnya serbuk sari saat pembuahan. Sedangkan kepala putih atau stigma merupakan bagian paling atas yang sebagai tempat melepasnya serbuk sari saat penyerbukan. Selanjutnya, sifat totipotensi. Adanya sifat totipotensi pada tanaman dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah yang banyak dan cepat. Sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan menjadi tanaman yang sempurna bila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Kemampuan ini disebut dengan totipotensi. Nah, pada mulanya teori totipotensi ini belum bisa dibuktikan karena saat itu pengetahuan mengenai nutrisi dan hormon tanaman masih minim. Dan pada perkembangan selanjutnya, penelitian-penelitian tentang teori totipotensi sel terus dilakukan. Totipotensi dikembangkan sebagai dasar dalam pengembangan tumbuhan secara in vitro atau kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah teknik menumbuh kembangkan bagian tumbuhan, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik atau bebas dari mikroorganisme. Nah, agar berhasil dengan baik ketika akan melakukan kultur jaringan, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Pemilihan eksplan. Eksplan merupakan bagian dari tanaman yang digunakan dalam kulturisasi. Eksplan menjadi bahan dasar bagi pembentukan kalus atau bentuk awal calon tunas yang kemudian mengalami proses pelengkapan bagian tanaman seperti daun, batang, dan akar. Selanjutnya, penggunaan media yang cocok. Media yang cocok dapat mempengaruhi pertumbuhan eksplan yang telah ditanam untuk menjadi plantet atau tanaman kecil. Selanjutnya, keadaan yang aseptik dan pengaturan udara yang baik. Semua tahapan yang dilakukan dalam kultur jaringan harus dilakukan secara aseptik. Hal ini untuk menghindari kontaminasi oleh jamur maupun bakteri. Penyimpanan kultur jaringan juga harus di dalam ruangan dengan suhu, pencahayaan, dan pengaturan udara yang baik. Berikut ini langkah-langkah teknik kultur jaringan. Yang pertama, menyiapkan media tumbuh yang terdiri atas campuran garam mineral yang berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, gula, serta hormon tumbuhan dengan perbandingan tertentu. Lalu siapkan eksplan atau jaringan yang akan dikultur. Pada gambar di samping, eksplannya berupa potongan dari akar tanaman wortel.
Lalu, tanamkan eksplan pada media yang telah disiapkan. Setelah itu, terbentuk calon tumbuhan, yaitu akar tunas. Maka, dipindahkan ke media tanah untuk tumbuh menjadi tanaman dewasa. Berikut beberapa manfaat teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat, dengan sifat dan kualitas yang sama dengan induknya. Lalu, mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit, dan menciptakan varietas baru, yaitu dengan cara menggabungkan plasma dari sel-sel yang berbeda dalam satu spesies, lalu menumbuhkannya melalui kultur jaringan. Oke teman-teman, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materi pelajarannya agar bisa lebih memahaminya lagi. Dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.